akhir-akhir ini kan lagi santer ini Mbah. Dewasa ini lagi booming kata-kata kundalini. Ini istilah meditasi yang ketika kita pelajari Mbah, ada kaitannya dengan cakra-cakra. Jika terjadi cakra tertutup seperti ini, terus tandanya kalau cakra terbuka itu seperti ini, dan efeknya seperti ini. Itu untuk kejelasannya gimana menurut Mbak? Jadi begini Mas, Kundalini itu sudah sering saya bilangkan itu adalah terminologi yang lahir dari bahasa Sanskerta. Karena arti Kundalini itu adalah kekuatan. Juga bisa dipahami sebagai daya api, daya listrik, energi pendorong, pentrigger. Kalau di Jawa ada terminologi dikisahkan tentang Arjuna Wiwaha, walaupun itu juga saduran dari Mahabharata. Dilambangkan sebagai Batara Durga, Betari Durga itu loh, yang berapi-api atau energi feminin. Nah sekarang kita lihat secara antropologi tubuh kita, antropometri kita. Nah tubuh kita itu dibagi menjadi triloka. Makanya disebut ya Cepto Rasa Karsa, Junggring Saloko gitu, atau disebut Indroloko gitu. Terus disebut Ngarcapada, sing isor dhewe itu disebut Yomaniloko. Jadi alam tengah, alam bawah, alam tengah, alam atas. Nah, antropometri tubuh kita itu disebut mandala. Bawono inggil, bawono ngandap. Bawono ngandap itu jantung ke bawah. Itu tempatnya demit setan berkelasaan karena sumber nafsu, daya, adidaya karsa itu ada di bawah. Saat belum dikendalikan ini berbahaya. Maka ada konsep ajaran lingga dan yoni, kontol dan bau. Makanya nek wong lanang diceluk tole itu kontole, nek wong wedok uwuk itu tradisi Jawa. Jadi bukan erotis itu. Karena di bawah ini perempuan, di atas ini pria. Jadi gak enek woman on top itu tidak ada. Seharusnya wanita memang harus di bawah. Itu energi. Nah, ketika di bawah ini tubuh kita di bawah disebut Atala Dipa. Nah, di atas ini disebut Nirwana Dipa atau Junggring Saloka. Nah, ketika energi bawah cakra dari bawah ke atas ini mengalami sumbatan-sumbatan, ya kita akan mengalami sebuah gangguan fungsi secara organ. Ketika organ kita secara biologis terganggu, maka struktur psikologis kita akan rusak. Emosi dan pikiran kita juga akan rusak. Akhirnya terjadi tindakan disharmonis atau kejahatan. Karena bagi saya sendiri, angkara murka atau kejahatan itu tuh tidak ada. Itu karena orang itu sakit, tidak tahu cara menggunakan apa yang ada di dalam tubuhnya. Gitu. Dua perangkat yang komplit gak iso carane gunakne. Karena tidak diajari itu. Cakranya tertutup itu, Bang. Tersumbat. Nah, sekarang kita urut ya. Cakra itu ada apa saja? Orang Jawa menyebut kori atau ajali kauri gitu. Saya pakai terminologi Sanskerta. Cakra kita yang paling bawah itu disebut cakra muladhara. Itu memiliki kelenjar namanya perineum. Berhubungan dengan organ seksual. Aku disebut cakra seks. Ini berkaitan dengan daya dorong relaksasi, kreativitas, dan seksualitas. Karena seks itu kaitannya dengan relaksasi dan kreativitas. Uang sing uripe gampang nesu, mesti kentune bermasalah. Mesti organ seksnya bermasalah. Akhir kurang kentung ngantemi uang itu. Karena tidak rileks tubuh itu. Kemerungsung dewi. Karena ini bermasalah. Akhirnya ngaceng. Ketika ini golek libido itu tidak terkontrol karena berbahaya. Nah, di atasnya lagi itu ada di atasnya kemaluan ini ada namanya Swasdistana, cakra Swasdistana. Nah, itu kelenjarnya ya itu disebut kelenjar adrenal. Nah, ketika Swasdistana ini bermasalah, Swasdistana itu berhubungan dengan insting bertahan hidup, naluri bertahan hidup. Kamu mau berlari, mau melawan, sembunyi, atau bagaimana? Itu berhubungan dengan naluri instinktif bertahan hidup, naluri hewani untuk bertahan hidup sebuah makhluk. Makanya adrenal gitu. Nah, ketika jenengan berkaitan dengan Swasdistana itu, nek Swasdistana ini tersumbat, Anda itu akan membuat orang itu apati, antisosial, males metu, main game tok, wedi, minder, tidak ada semangat, tidak mau tough, berjuang untuk kerja makarya wis nglokro lah. Dan nanti ada di atasnya lagi disebut solar plexus atau cakra manipura. Nah, cakra manipura itu berkaitan dengan urusan eksistensial, eksistensi, rasa ada. Jadi aku butuh popularitas, aku butuh duwe bojo, gitu, butuh duwe omah,
butuh duwe identitas, butuh diakui ada. Itu karena kamu punya solar plexus gitu loh, atau manipura. Nah, ketika solar plexus atau manipura ini mengalami gangguan dan tersumbat, manusia itu akan merasa sombong, gak gelem ngalah, mendominasi. Akhirnya jak jaduman ini gak poe nak, njaluke dimenangke, opo-opo itu nang ngarep, kudu golek rai itu karena ada naluri identitas. Akhirnya udel itu dikaitkan dengan apa? Ego. Berarti yang saya tangkap di setiap cakra ini kan memiliki kelenjar nih, Mbah. Ya. Terus untuk di cakra perut sendiri itu memiliki kelenjar apa, Mbah? Oh ya, tadi belum tak sebutkan. Jadi sebenarnya ada kelenjar namanya pankreas. Nah, makanya untuk apa itu? ya pankreas itu untuk mengatur insulin, gitu, untuk mengatur kadar gula berarti insulin itu. Dan kelenjar pankreas itu sangat dibutuhkan untuk kestabilan kadar gula darah dalam tubuh kita. Karena kalau berlebihan kadar gula darah kita out, gitu loh. Nanti kan itu juga dikembangkan dengan ilmu puasa ngerawat, puasa mutih. Karena sebenarnya puasa ngerawat dan mutih itu menurunkan kadar gula, karena mengurangi makanan karbohidrat yang disebut karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu tinggi gula. Makanya agar berganti karbohidrat kompleks. Apa itu? Ya telo, gote, singkong. Itu zaman dulu. Itu kecerdasan leluhur kita. Jadi untuk memberdayakan kesehatan masyarakat yang sehat lah yang hanya bisa membangun sebuah peradaban. Anak loro-loronan umur 30 wis diabetes ya ora jalan. Indonesia generasi emas sudah ada. Berarti cakra perutnya tertutup itu. Jadi rasa nemen-nemen gitu. Jadi itu nyata. Kita juga merangkul sing dokter, sing ini ayo dirangkul. Karena semua yang diajarkan leluhur kita itu kasunyatan kok Mas, gitu loh. Nah, kebetulan sains sekarang itu menemukan dan kita menggunakan itu untuk membantu menjelaskan ya oke, karena dulu dijelaskan angel. Misal kayak konsep laku puasa itu kan diversifikasi pangan. Jadi mengarahkan kita agar mampu tergantung kepada makanan lokal kita sendiri. Nah, contohnya saya enak uang sing budaya mangannya itu tergantung makanan impor. Misalnya makanan western, serbuk gandum gitu misalnya, tepung gandum gitu. Aku akhirnya gak manunya aku alergi iso kemangan gandum. Neng kono krisis gandum ora enek impor, arep mangan opo kowe? Akhirnya tubuhmu melemah. Terus kowe ngomong alergi, bukan karena kamu tidak terlatih untuk memakan makanan yang ada di sini. Oke. Ngono lho. Jika cakra ini tidak terkendalikan berbahaya. Apa yang terjadi itu tadi yang tak jelaskan tadi. Nah, akhirnya munggah meneh cakra keempat itu disebut cakra jantung, itu disebut cakra anahata. Ya, kelenjar yang dimunculkan namanya kelenjar timus. Ya. Kelenjar timus itu berkaitan dengan gelombang elektromagnetik dan perawatan aspek jantung. Kalau timus ini berbahaya, degup jantung Anda itu bermasalah. Nah, kelenjar timus ini juga membantu gelombang elektromagnetik yang disebut rasa welas asih. Karena ketika kita berada di kualitas cakra anahata, kita itu akan mengalami persatuan, rasa cinta, perhatian penuh, keindahan, rasa kemanusiaan itu karena adanya jantung. Nah, ketika jantung kita ini tersumbat cakranya, ya akhirnya cakra bawah yang ketiga ini menjadi tindak adigang adigung adiguno. Karena manusia dikatakan manusia itu saat cakra hatinya terbuka. Makanya sering sekali itu belum dapat hidayah. Itu karena hati ini getarannya belum stabil. Oke. Karena terisi oleh luapan emosi amarah, trauma batin sejak masa kecil, dikaplok wong tuane, digetai dan lain sebagainya, itu akhirnya ngumpul di sini. Akhirnya isinya jantung itu emosional, kecemasan. Dan ketika itu berlebihan akan merusak siklus jantung kita. Degup itu sama anduk. Akhirnya orang serangan jantung itu out gitu. Kardiaknya berhenti. Nah akhirnya nek saiki terus enek tradisi zikir siri. Antem nih, iya sebenarnya untuk meditasi itu. Oke. Baru nanti naik disebut cakra wisuda kelima di sini tenggorokan. Nah cakra wisuda ini wisuda itu berkaitan dengan kelenjar tiroid. Karena ini akan memiliki kemampuan untuk mendayagunakan getaran atau vibrasi yang diteruskan dari gabungan seluruh cakra yang memantul dari jantung. Nah kita bisa amati. Makanya bahaya dia ngomong sabdo. Nah sabdo ini bisa menjadi mantra dan japa. Bayangkan kalau dari tenggorokan kita itu keluarnya adalah kualitas kata-kata yang berhubungan dengan judgement, kebencian. Itu akan merusak struktur biologis lingkungan. Energi akan kacau. Hanya gara-gara orang itu kamu katain dengan kata-kata kotor, kamu bisa merubah selnya menjadi memusuhi kamu. Karena yang kamu luapkan adalah energi kebencian.
Tapi nek kamu luapkan adalah makanya doa sabda itu sudah dibangun mbah kita itu dari energi. Karena kowe ndonga iku ora mujarab, lah karena cangkeman tok itu. Karena tiroidmu itu belum terbuka wisudi. Makanya kudu cun ya antara hati itu kudu munggah nih kene mekrok jret jadi sabdo dongane mujarab. Akhirnya coba-coba nyuwuk uang itu molekulnya air berubah diombekne wong iso mari. Lah saiki coba-coba telek asu wis ora tau weruh kene isine iki licik tok dodolan ya ora mandi gitu. Karena kata-kata kita hari ini itu mempengaruhi. Gak iso ngomong jopo montrone piye Mas? Hari ini kamu mengafirmasi kata-kata positif nang media sosial tuh jangan membanyaki hujat dan lain sebagainya. Jagat ini kosmologinya anteng. Hadino iki akeh nyacate wong kok, gitu. Ya. Karena kamu mengumbar kebencian atas ketidakmampuanmu untuk bahagia. Karena tubuhmu tidak segar, cakranya tersumbat. Berarti memang ada ilmunya semua. Ada ilmunya. Ini. Baru ada lagi cakra keenam di sini, sela-sela lelata itu disebut cakra mata ketiga. Ya. Yang disebut Ajna. Nah, Ajna ini memiliki kelenjar namanya pineal gland. Kecil, kenjela ajaib. Nah, pineal gland itu adalah kemampuan manusia itu untuk menerima resonansi gelombang dari alam raya ini. Termasuk aktivitas berpikir, rasionalisasi, intuisi, gagasan. Nah, Ajna ini bisa kita tangkap melalui visual, kognisi. Ya, kognisi itu berarti gini. Wah, aku kok oleh ngene ya. Akhirnya terus dia iki bisa apa ya maksudnya. Jadi dia bisa membaca tanda alam. Wah, aku kok krungu suarane mbahku ya, raimu ya ra krungu jenenge menangkap gelombang. Baru nanti ketika kemampuan orang itu memvisualisasi, mewujudkan energi atau gelombang sebagai rupa, oh aku ketemu Sunan Kalijaga Nyiloro Kidul. Lah itu jenenge disebut indigo. atau indihum. Tapi nek orang itu bisa mengaktualisasi, tidak iso ndelok wujud rupa, tidak bisa nyetel film dalam visualisasi, dia hanya mendengarkan kata-kata getaran atau bisa membaca tanda alam. Itu disebut image. Jadi dia itu ketapan, oh kingko ngene, kene mesti ngene, iki ngene. Jadi dia peka karena terlatih si Ajna ini. Jadi indihome atau indigo itu tidak selalu iso ndelok demit, tapi iso menalarkan sebuah pengetahuan dan bisa membuat sesuatu menjadi runtut dan sistematis dan mudah dijelaskan ini. Kuwi yo indigo. Tapi indigo untuk ngajari orang merubah cara pikir gitu, Mas. Iya, siap. Akhirnya rasional gitu, nyoto gitu loh. Kok mbluwibet gitu. Nah, ini akhirnya kita kembangkan. Nah, ini biasanya nut ini memiliki sensor ketajaman untuk mendeteksi lingkungan kita. Jadi dari sini dan ini terhubung ke sini, kita tuh peka karena tubuh kita tuh memiliki kemampuan namanya persepsi. Nah, persepsi ini disebut waskito. Jadi arep eneng ngopo roh tubuh. Karena tubuh itu tidak mau diajak bohong. Sampai nek ngapusi wong, jantung kita akan berdebu. Awak gak gelem jak ngapusi, makanya aja selak karo batin. Betul. Nah, karena tubuh kita itu bisa diandalkan, karena tidak pernah kamu kelola, yang lokro. Akhirnya tabrakan, terus ngomong, ning kono iki diganggu demit. Ora wonge sing cembrono. Karena tidak terlatih peka tubuhnya gitu. Nek peka itu ngerti, oh ada radiasi energi sekitar, dia yo eling, makanya tetap eling yo ndonga, aja eling ngebut yo oleh tapi tetap eling. Karena dengan sadar tubuh memberi respon. Marah bahaya itu benar. Makanya kan ketika saya berdiskusi dengan para tentara yang dikirim perang Brimob itu kan saya pernah bilang bahwa pernah mengalami tubuh ini aja bisa-bisa kram. Padahal dikongkon perintah kamu harus bergerak di wilayah A. Tapi tiba-tiba kakinya kram. Lah akhirnya konco-koncone peleton itu bergerak di wilayah A, dikerocok karo musuh mati. Dia gara-gara tubuhnya itu kram, dia tuh selamat. Dia baru setuju dengan saya bahwa bener jenengan, tubuh itu nek dilatih itu memberi instruksi firasat. Iso gawe kesandung lungguh itu karena ada sesuatu ada di sana. Tubuh itu cerdas. Lah wong ki nganggep tubuh gak cerdas. Akhirnya ada budaya sufi gitu. Tubuh itu gak penting, sing penting ki kebatinan. Lah kowe iki ngalami batin nek ra ndek awak ya lewat endi gitu loh. Lah nek awak loro ya ora mungkin ngalami makrifat. Makanya syariat itu penting bisa mengalami makrifat. Karena syariat itu toto lahir. Toto lahir itu harus ditata. Badan raga ini harus ditata dan dikelola. Betul. Engko iso ngalami sing kebatinan. Lah batin iso dialami ra ndek awake rusak ya ora mungkin, Mas. Makanya harus sehat. Kuat waras akal sama selamat. Nah, baru di atas kalau si pineal gland ini bermasalah, kita itu redup. Jadi kadang kita nggak cerdas, nggak rasional dan apa itu karena ini tersumbat. Baru di sini di ubon-bonan itu ada cakra terakhir yang disebut sahasra, cakra mahkota. Nah, sahasra ini menurut orang Jawa ya
Ini adalah cakra yang membuat kita terhubung dengan jagat raya, kosmologi alam. Karena memiliki kelenjar namanya pituitari atau pituitary gland. Itu makanya kenapa wong zaman biyen itu kudu sholat bengi, latihan melek bengi, karena menghimpun siklus bioritmik jagat raya itu setiap malam. Dan itu langsung terhubung kepada bun-bun kita. Makanya kon sujudan, kon melek nek wayah bengi itu karena kita itu mekrok. Ini terhubung. Akhirnya wise inspirasi itu muncul dari sana. Akhirnya orang banyak mendapatkan pencerahan, inspirasi, perubahan keajaiban dalam hidup itu karena mendapat itu. Makanya nek wong mlaku kaya tanah ya wong ajaib. Ning ndi gone iki ditutne karo awan, dilindungi. Kuwi cerita. Karena tegese awan ki cakra anahata kita ini selalu dipanceng. Oke. Lah inilah yang disebut nurullah gitu loh. Karena nurullah itu selalu terkait dengan Nur Muhammad nek bahasa Islame ngono. Tasawuf. Dadi ini selalu ndampingi kita. Konek karo iki. Lah nek kowe gak pernah latihan gak ero. Dan ini sangat ilmiah. Karena organ kita yang bermasalah, kelenjar-kelenjar bermasalah, tubuhmu ki bermasalah. Nah, kundalini itu ada di bawah. Ketika dengan pernapasan ditahan atau megang napas, dia akan pupak ini, krek mekrok itu munggah lewat tulang belakang. Nah, tulang belakang itu kan ada tabung prana ya, yang disebut 3 nadi yang bekerja, trinadi dari 10 nadi, ida, pinggala, sumsum. Nah, itu ngeterne kundalini. Nah, ketika kundalini itu munggah dek iki mekrok, krak. Dadi wong ki seger. Kula kandhani, wong niku kegodha nafsu, iso medok, iso melenceng, iso apa karena dia pelarian. Karena mencari kekurangan energi dalam tubuhnya kan cakranya tersumbat. Tapi nek wong ki wis mengalami asketis, menak, akan banyak orang ketagihan melakukan sholat dan meditasi karena dia mengalami ketersegaran hormon karena tubuhnya itu sudah mengalami energi yang meluap. Jadi ora repot karena tubuhnya sendiri itu sudah menjadi surga. Nah,